Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, sekarang waktunya daring Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan, yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita peroleh nanti barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menulis surat pribadi dan surat dinas. KD 4.10. Menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memerhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Tujuan pembelajaran berlatih menulis surat pribadi atau surat dinas untuk suatu keperluan dengan memerhatikan struktur teks, unsur kebahasaan, dan isinya. Satu, menulis surat pribadi dan surat dinas. A. Menulis surat pribadi. Yang kita bahas surat pribadi dulu. Penulisan surat pribadi lebih santai dalam penggunaan bahasanya dibandingkan dengan penulisan surat dinas. Tetapi tetap harus memerhatikan tata etika atau sopan santun dalam berkirim surat, khususnya jika ditujukan kepada orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenal. Selain itu, tujuan surat pun harus mendapat perhatian. Apakah surat pribadi itu bertujuan mengundang, memohon maaf, menanyakan kabar, mengucapkan selamat, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi tentunya harus baik. Berbahasa yang baik adalah berbahasa dengan mempertimbangkan situasi komunikasi. Selain itu, bahasanya harus komunikatif atau mudah difahami. Surat pribadi berisi berita, ajakan, atau ungkapan. Tadi A menulis surat pribadi, sekarang yang B menulis surat dinas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat dinas. Yang pertama, bahasa yang digunakan benar, garis miring baku, sesuai dengan kaidah, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. 2. Bahasa surat harus logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan menarik. 3. Isi surat dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. 4. Disusun dengan teknik atau sistematika penyusunan surat yang benar. 5. Bahasa baku, yaitu bahasa yang diakui benar menurut kaidah yang sudah dilazimkan. Penggunaan bahasa baku dapat membawa wibawa seseorang dan dipandang sebagai lambang status sosial yang tinggi. 6. Yang terakhir, bahasa efektif, yaitu bahasa yang secara tepat dapat mencapai sasarannya. Ciri bahasa efektif adalah sederhana, garis miring wajar, ringkas, jelas, sopan, dan menarik. Bagian-bagian penulisan surat dinas. 1. Kepala surat. Kepala surat nanti yang ditulis meliputi
A. Kepala surat sebaiknya disusun secara lengkap. B. Nama instansi ditulis dengan huruf kapital semua atau huruf besar ya. C. Huruf awal alamat, faksimil, dan telepon ditulis dengan huruf kapital. Jadi nanti ditulis huruf besar semua ya untuk kepala surat. D. Nama instansi, kata jalan, kata telepon, kata faksimil ditulis lengkap. Jadi tidak boleh disingkat ya. Instansinya apa, kata jalannya ya apa, nggak boleh disingkat JL atau JLN, nggak boleh, harus jalan. Dan seterusnya. Berikutnya bagian yang kedua, tanggal surat. A. Kata tanggal tidak perlu ditulis. Nggak pakai tulis tanggal, langsung ya berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Berikutnya B. Kota tempat instansi tidak perlu ditulis karena sudah tercantum pada kepala surat. Jadi di kepala surat itu alamatnya lengkap termasuk nama kota. C. Angka tahun ditulis lengkap. Seumumnya 2020 gak boleh 20 aja. Harus ditulis semua 2020. D. Nama bulan ditulis dengan huruf bukan angka. Semuanya Agustus gitu gak boleh ditulis 8 tapi ditulis maksudnya 8 menggunakan huruf ya, 8 bukan angka. E. Penulisan nama bulan jangan disingkat. Ya, jadi gak boleh disingkat Sep gitu, September Sep gitu gak boleh ya, tulis lengkap September, dan awal kata harus huruf besar. F. Pada akhir baris tanggal, maksudnya tanggal surat, tidak diakhiri dengan tanda titik. Kenapa ya? Soalnya masih ada lanjutannya. Tiga, bagian ketiga ya. Aturan penulis nomor surat. Nomor surat ada nomor .2 170 garis miring SMP garis miring 7 Romawi ya, garis miring 2019. Keterangannya nomor, bukan nomor, maksudnya nanti yang nomornya yang tulis itu angkanya itu ya. 170 nomornya nggak usah ditulis nomor berapa ya, tetap nomor gitu aja. Terus 170 berarti nomor urut surat keluar. Yang keluarkan itu kantor ya. SMP kode surat. Berikutnya 7 bulan ditulis dengan angka Romawi. Itu bulan ya ditulis dengan. Terus tahun 2019 angka tahun jangan ditulis atau disingkat 19 ya. Samanya 2019 tulis lengkap semuanya 2019. 2. Menulis surat melalui email atau surat elektronik. Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kita bisa mengirim surat dengan mudah dan cepat, yaitu melalui surat elektronik, garis miring surat atau sering disebut email. Untuk mengirim surat melalui email, tentu saja Anda harus mempunyai akun terlebih dahulu. Demikian penjelasan materi tentang menulis surat pribadi dan surat dinas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila kurang jelas kalian bisa menghubungi saya lewat WA. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.